Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita kembali akan membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu NCKL dan BNBA ya, dari laporan keuangan triwulan 2 2024 dari sudut pandang value investing ya. Analisa ini adalah bukan perintah untuk beli atau jual, tapi ini adalah sebagai bahan pertimbangan ataupun edukasi ya, karena yang kita bahas ini adalah sesuai data yang dilaporkan oleh perusahaan ya. Kemudian ini juga bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan suatu emiten ya. Baik, yang pertama adalah NCKL ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang nikel ya. Jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi untuk pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tersedia di layar ya. Kemudian juga kita punya data dua ya. Yang pertama itu triwulan 1 dan triwulan 2, keuntungannya itu di triwulan 1 21%, keuntungan bersihnya ya. Triwulan 2 bersihnya itu 22%. Secara keuntungan ini ada peningkatan, berarti IPS-nya meningkat ya. Kemudian book value-nya ada peningkatan juga. Jadi dari segi data ya, perusahaan ini untung ya. Dari segi data perusahaan untungnya di atas 10% ya, bahkan 20%. Kemudian dari segi harga ini ada penurunan, aset lancarnya tetap, kemudian hutang menurun ya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Dari segi harga sekarang ya, dibandingkan nilai perusahaan itu, harga sekarang sudah 1,2 kali lebih mahal ya. Jadi secara perhitungan PBP untuk Bagger ini terbaca tidak bisa ya, tetapi sebenarnya kalau memang perusahaan yang bertumbuh bisa saja, tapi mungkin Baggernya lamban. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli di 800 900 ya. Sekarang ini pas-pasan ya, berarti di sini valuasinya wajar ya. Sehingga untuk data valuasi kita akan buat simpulan bahwa untuk beli sekarang kita tidak dapat diskon. Memang harga ini memang adalah harga wajarnya, dan untuk kemungkinan Bagger ini bisa dikatakan tidak secara matematis tidak, tetapi secara pergerakan bisa saja tapi lamban ya. Baik, yang kedua kita mengkonfirmasi dengan dividen. Dividennya sudah memenuhi kriteria 30 ya. Jadi untuk triwulan 2 ini proyeksinya sekitar Rp27 dan itu setara dengan 3% ya untuk dividen. Berarti dividen yieldnya sudah sama dengan inflasi, tetapi kurang dari yang kita syaratkan minimal 5% ya. Baik, selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan semuanya ini oke ya. Hutangnya berkurang ya, hutang semua oke. Kemudian hutang berkurang ya, dan free cash flow-nya ini besar sekali 25%. Kemudian sahamnya ada di bursa hanya 12 ya. Kemudian juga yang non marketnya ini 15 ya. Ini ada sedikit beda, saya ada bingung juga, tapi tidak masalah. Artinya secara umum bahwa perusahaan ini ya, pengendali ini tidak trading, itu saja yang pertama ya. Sehingga kita ambil kesimpulan sementara bahwa dari segi keuntungan ini sudah luar biasa, tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya. Harganya pun ya, di sini harganya pun terbilang berarti di sini masalahnya yang bermasalah adalah harga ya. Dari segi keuntungan tadi sudah besar ya, berarti harganya ini yang rendah ya, harganya yang ketinggian ya. Berarti kita menunggu
Pertama harga ya. Kenapa? Karena itu tadi keuntungan sudah sangat besar. Kemudian ya tentu saja investor di sini ada harapan besar ya, karena diuntung besar sehingga mereka berani membeli di harga yang lebih tinggi ya. Tapi bagi kita yang value investor dan dividen investor, tentu saja melihat bahwa dengan valuasi yang tinggi itu ada kerentanan untuk dia menuju ke equilibrium, maka terjadi harga penurunan. Nah itu yang mungkin kita, apalagi kalau DPR-nya ini kecil, mungkin penurunannya tidak terlalu sanggup di cover oleh dividennya. Baik, yang pertama jadi kita menunggu harga membaik. Mungkin itu saja yang kita jadikan concern. Kenapa? Karena DPR-nya besar, dividen kecil ini berarti nanti tergantung dari penurunan harga ya. Misal di penurunan harganya kita anggap di sini 700. Apa yang terjadi? Ya valuasinya murah ya. Walaupun dividennya masih kecil ya. Berarti mungkin di sini dividennya nanti yang harus diperbesar lagi berarti ya. Baik, itu yang pertama dulu. Kemudian kita bahas yang kedua, BNBA ya, Bank Bumi Arta. Ini sudah jelas bank berarti ya. Dari segi keuntungan ya, di triwulan 2 ini keuntungannya hanya 2%. 2% berarti sangat ya, masih sangat kecil kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian dari segi harga ini 790 dari 934, berarti ada gap ya, ada rentang ini 15%. Berarti kalau dari data ini ya, untuk harga sekarang menuju ke nilai buku dasarnya ya, itu berarti ada 30% ya. Berarti di sini ada 30% untuk harga sekarang menuju ke nilai buku. Kemudian dari segi valuasinya ya, maksimal beli di 200-an, sekarang sudah 700. Oleh karena itu kalau kita beli saat ini ya, untuk saham ini menurut data kita bahwa kita tidak mendapatkan diskon ya. Kita tidak mendapatkan diskon, tapi malah kita menambah ya, malah kita harus nombok 2,56 kali lagi ya. Misalnya harganya 100.000 ya, berarti kita harus belinya 356.000 jadinya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mungkin saja ya keuntungannya hanya 2%, ini berimbas pada dividen. Perusahaan tidak membagikan dividen. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini oke semua ya. Cuma cash flow saja kalau menurut saya di sini ya, free cash flow-nya itu hanya 1%. Kalau menurut saya pribadi ya di atas 5 lah. Kalau 1% ini sangat rentan untuk dia nanti malah menjadi minus ya. Berarti di sini ada tambahan lagi. Ini bank. Untuk bank ya, ini untuk bank dengan 154% itu ya, dana pihak ketiga ini termasuk kecil ya. Ini termasuk kecil berarti dana pihak ketiganya. Seharusnya di situ dana pihak ketiganya mungkin di atas 500-an, itu yang ideal kalau menurut saya ya. Oke, oleh karena itu kalau menurut saya pribadi kalau menurut opini saya pribadi untuk perusahaan ini ya, yang pertama itu tentu saja tadi ini valuasinya mahal karena mungkin saja dari keuntungan yang kecil. Oleh karena itu yang pertama ini dulu, IPS-nya kita harapkan membaik ya. Kalau di situ mungkin misalnya 10% ini 94 misal ya, maka valuasinya berubah menjadi wajar ya. Baik, yang pertama tadi di situ berarti IPS ya. Yang kedua di sini supaya lebih cepat lagi harganya mungkin juga turun ya. Jadi di sini yang pertama 2 ya. Kemudian dividen tidak kita bahas dulu. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan perbaikan dari data sebelumnya dulu ya.
Kemudian di sini utang tak berbunga juga, mana ini, kita cek dengan ya. Kemudian di sini untuk utang tak berbunga juga ini perlu ya. Dalam artian di sini bukan utang tak berbunganya ya, tapi dana pihak ketiganya itu ya. Dana pihak ketiganya itu yang bertambah menjadi lebih baik ya. Jadi concernnya nanti 2 IPS ya. Kok harga tidak ada di sini? IPS harga dan ini bukan HTB, kita ganti aja dana pihak ketiga DPK ya. Dana pihak ketiga itu membaik ya. Maka di triwulan berikutnya kita cek terus, mungkin ada perubahan data, kemudian sampai suatu saat bisa kita masuk ke saham ini misalnya kalau memang kita diberikan kesempatan. Oke, demikian pembahasan kita NCKL dan BNBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.